الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala manusia Allah Subhanahu wa taala bentuk dengan dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Maka tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pasokan makanan jasmani dan juga makanan ruhani. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menciptakan manusia dengan kudratnya, maka Allah Subhanahu wa taala jugalah yang memberikan pasokan makanan jasmani, dan Allah jugalah dengan kudratnya memberikan pasokan makanan ruhani kepada semua makhluknya. Namun hadirin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini darul asbab. Maka Allah Subhanahu wa taala secara umum makanan jasmani manusia, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan kudratnya menggunakan asbab alam ini. Karena jasad manusia Allah ciptakan melalui unsur alam ini. Oleh itu makanannya pun Allah Ta'ala letakkan di dalam alam ini. Sunnatullah berlaku, makanan yang menjadi menu pada jasmani manusia dia menjadi matang dengan perputaran alam ini, perputaran mataharinya, perputaran bumi, perputaran musim. Kekurangan yang terjadi di satu musim disempurnakan Allah letakkan di musim yang lain. Kekurangan yang terjadi efek daripada malam Allah Ta'ala dengan kudratnya letakkan kesempurnaan di waktu siang. Sebab hujan ada manfaatnya, ada kekurangannya. Kekurangannya Allah sempurnakan di musim kemarau, di musim semi. Dan perputaran alam ini Allah jalankan sampai hari kiamat. Sehingga silsilah manusia terus berlaku sampai hari kiamat. Dan perkembangan jasad manusia terjaga pemeliharaannya sampai hari kiamat. Pertanyaannya, apakah makanan ruhani manusia? Tatkala ruh datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka makanan ruh pun Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan di alam ini daripada benda-benda tersebut. Tapi Allah utus kekasih-kekasihnya. Wa kadzalika arsalna rusulana tatra. Demikianlah kami utus nabi demi nabi. Jadi nabi-nabi dan rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil firman-Nya yang merupakan makanan ruh pada manusia.
Begitu pentingnya sosok Nabi pada diri manusia yang memasukkan menuruhani. Allah berfirman, wa in min qaryatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah setiap kampung kecuali ada nabi yang memberikan peringatan di kampung itu. Bahkan tidak sedikit satu kampung ada beberapa orang nabi. Nabi belum meninggal, nabi yang lain juga ada yang diutus. Tatkala nabi meninggal, lalu utus nabi yang lain lagi. Tapi kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi yang terakhir? Kenapa pintu kenabian ditutup sedangkan perjalanan matahari tidak ditutup atau tidak dihentikan? Perjalanan bulan tidak dihentikan. Perjalanan musim siang dan malam tidak dihentikan. Yang mana semua sistem alam ini menjadi asbab matangnya makanan, matangnya buah-buahan yang menjadi sumber makanan jasmani manusia. Padahal yang paling penting ruh, bukan jasad. Seperti kalau ada pertanyaan, mana yang lebih penting, airport dengan pesawat? Jawabannya adalah, yang digunakan tidaklah lebih penting dibandingkan yang menggunakan. Manakala pesawat menggunakan airport, airport digunakan oleh pesawat, maka pesawat lebih mulia, lebih penting daripada bandara. Demikianlah tatkala Allah Ta'ala punya program untuk menurunkan manusia di alam dunia ini, maka dunia diciptakan. Dunia diciptakan untuk kedatangan khalifah. Maka manusia lebih penting, lebih mulia dari alam ini. Demikianlah tatkala ruh, perkara yang sangat penting yang menentukan kehidupan baik tidaknya manusia di atas dunia ini. Adakah dia berada di atas maksud atau dia telah menyimpang dari maksud? Maka Allah siapkan jasad untuk ruh. Jasad diciptakan di alam rahim 9 bulan. Tapi tatkala berumur 4 bulan, sempurna semuanya. Panjangnya belum sempurna. Besarnya belum sempurna. Tapi semua panca indera dan perangkat anggota tubuh, lahir dan batin ada. Baru Allah tiupkan ruh. Fanafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan ke dalamnya ruh kami. Sebelum ruh ditiup, mata sudah ada, nggak bisa lihat. Sebelum ruh ditiup, jantung sudah ada, tidak bergetar. Begitulah semua anggota tubuh sudah ada, tapi tidak berfungsi karena ruh belum dimasukkan. Demikianlah alam ini adalah jasad. Ruhnya adalah manusia. Alam ini adalah pabrik, mesin materi. Sedangkan manusia adalah mesin amal. Manakala alam ini jasadnya, ruhnya adalah manusia. Berarti manusia lebih penting daripada alam ini. Dan apa yang dihasilkan oleh manusia berupa amal, hasil itu lebih penting, lebih mulia dari hasil yang diproduksi oleh alam ini berupa emas dan perak, nikel dan tembaga, uranium, kayu garu, kayu besi, karet, plastik, dan segala apapun
yang diproses setelah itu dari benda-benda ini, sedikit atau banyak, kecil ataupun besar, semuanya, sekecil apapun, sampai sebesar apapun, tidaklah lebih mulia dari manusia. Dan tidaklah lebih mulia dari apa yang diproduksi oleh jasad manusia, yaitu berupa amal. Ruh perkara yang asal. Awalnya, backgroundnya, keadaan jasad dan ruh seperti itu. Hari tuan-tuan, betul apa betul? Sekarang kita ambil kehidupan manusia di akhir hayatnya. Tatkala ruh dicabut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah ambil ruhnya tatkala dia mati. Matanya masih ada enggak? Ada jawab, matanya masih ada enggak? Bisa lihat enggak? Berarti kita melihat bukan karena ada mata. Tangannya masih ada enggak? Bisa memegang enggak? Berarti kita memegang bukan karena ada tangan. Demikianlah anggota tubuh yang lainnya, dia tidak lagi berfungsi tatkala ruh sudah tidak ada. Manakala awalnya yang terpenting, yang lebih penting adalah ruh. Sebelum masuk ruh, anggota jasad tidak bisa berfungsi. Akhir perjalanan manusia, tatkala ruh sudah dicabut, semua anggota tubuh masih ada, juga tidak berfungsi. Maka sekarang kehidupan yang ada ini, apapun bentuknya, dimanapun kita berada, yang penting adalah ruh. Semua berjalan bergantung ruh. To Anbiya alaihi salatu wassalam ko Allah ne ruhani wala nizam mabus permaya. Allah mengutus nabi-nabi untuk membentuk kehidupan ruhani. Saya tadi waktu musyawarah, saya bilang yang penting ada jam di depan. Tapi jamnya kok nggak kelihatan. Saya dasar bayang 3 jam ini. Dikasih waktu setengah jam. Saya minta jam tuh. Saya pengen jam. Nggak ada jam. Jamnya di belakang. Berapa menit ini? Jangan beritahu. Ya. Hadirin yang mulia, Allah Ta'ala mengutus nabi-nabi dan rasul untuk membentuk kehidupan ruhani. Kehidupan apa? Dan selain nabi-nabi, para filosof-filosof yang lahir di dunia ini, mereka semua satu paket membentuk kehidupan materi. Jadi kehidupan ini bertolak belakang antara kehidupan ruhani dan kehidupan materi, saling tarik menarik. Kehidupan ruhani, kehidupan yang hak. Yang untuk hidup itulah Allah utus kita ke atas dunia ini. Sedangkan kehidupan materi, kehidupan yang batil, yang kalau kita berjalan di jalan itu, maka jalan itu jalan yang tidak disukai oleh Allah. Dan jalan itu semakin menjauhkan kita dari maksud hidup. Dan karena jalan itu, ruh kita jadi hitam. Karena jalan materi inilah, ruh kita berbau busuk. Sedikit ruh kita mulai berkesan kepada materi. Sedikit ruh kita sudah bergantung kepada materi. Sedikit ruh kita ada keinginan kepada materi. Maka pergeseran ruh dari Allah kepada ciptaan-ciptaan itu menyebabkan ruh kita berbau busuk. Lebih dari comberan. Berwarna hitam, melebihi kegelapan malam. Sebagaimana kita kalau di tengah kegelapan malam
tidak bisa membedakan mana daun telinga dan mana daun pintu. Demikianlah ruh yang telah diliputi dengan zulumat, maka ruh ini tidak bisa membedakan mana jalan yang Allah sukai dan mana jalan yang Allah murkai. Mana maksud hidup dan mana keperluan hidup. Itu hadirin, Anbiya alaihi salatu wassalam ki hatome di tangan nabi-nabi 99% Allah kosongkan dari materi dan kebendaan. Hanya 3 nabi dikasih materi dan kebendaan. Nabi Daud alaihissalatu wassalam, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dua-duanya dikasih kerajaan. Satu kerajaan kecil, Nabi Sulaiman dikasih kerajaan seluruh dunia. Nabi Daud dikasih jabatan. Ini untuk pelajaran kepada manusia, kita sampai hari kiamat, kalaupun materi kamu pakai, kalaupun materi kamu butuh, maka materi itu didapati dengan amal. Bukan mendapatkan materi dengan merusak amal. Dunia ini secara umum dilaknat oleh Allah, kecuali yang dihubungkan dengan amal. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa mawalah aw aliman aw muta'allima. Dunia ini dan apapun yang terkandung materi di dalamnya dilaknat oleh Allah. Artinya jauh dari rahmat Allah. Kecuali dunia yang dihubungkan dengan ilmu dan zikir. Amal tidak akan dikatakan amal tanpa ilmu dan zikir. Nabi Daud dapat kerajaan setelah berjihad. Dan jihadnya dengan ketaatan. Amir bilang, jangan minum air. Wa man syariba minhu falaysa minni. Yang minum air bukan tentaraku. Padahal jalan kaki, panas terik. Yang yakinnya dengan air mengenyangkan perut, dengan air menghilangkan haus, dengan air menimbulkan kekuatan sehingga kita bisa berperang. Maka setelah minum air, lihat tentara Jalut besar-besar, banyak jumlahnya, maka daya juangnya melemah. Terlalu banyak minum air, akhirnya nggak mampu melanjutkan perjalanan. Terbagi lagi. Tatkala berjalan, melihat betul-betul di depan mata tentara Jalut. Banyak besar-besar, melihat kekuatan mayoritas dan kekuatan tentara, kekuatan senjata yang banyak, kecut hatinya. Lari ke belakang. Yang bertahan tinggal sedikit. Ya. Dan mereka mengandalkan kudratullah. Dan itulah mereka menggunakan kekuatan doa. Afrih alaina sabra. Wasabbit aqdamana. Wansurna alal qawmil kafirin. Jalan amal adalah jalan menguatkan ibadah. Ibadat ki kuat se, doa kubul hogi. Karena dengan kekuatan amal ibadah menimbulkan kekuatan doa. Or akhlak aigi. Kalau doa kita sudah bisa menarik kudratullah, maka sifat khilafah Allah berikan pada kita. Memperhatikan orang lain lebih daripada diri sendiri. Mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan dirinya. Saya susah-susah, orang lain jangan susah. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam
mendapatkan kerajaan melalui taubat dan doa. Nabi Daud dapat kerajaan dengan jihad dan yakin serta ketaatan. Nabi Sulaiman punya kuda yang cantik. Terpesona dengan kecantikan kudanya. Kerajaannya kecil. Sehingga lenyap waktu sholatnya. Sadar. Tobat. Setelah bertobat, Nabi Sulaiman paham betul. Orang yang tobat doanya makbul. Lantas kesempatan itu digunakan untuk berdoa. Rabbi habli mulkal la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak mungkin siapapun dapat kerajaan seperti itu. Langsung kas fasakharna lahu rih. Kami tundukkan angin, tundukkan binatang-binatang, tundukkan jinnat-jinnat. Nabi Sulaiman dapat kerajaan seluruh dunia berkat taubat dan doa. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dapat jabatan jadi menteri keuangan. Bukan merusak amal dengan sogok sana sogok sini. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dapat kerajaan, dapat jabatan menteri keuangan berkat takwa. Jauh dari dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di alam ini tidak bergantung sedikitnya materi, kurangnya infrastruktur, atau perut kita kosong. Tapi keadaan baik tidaknya alam ini dan keadaan hidup kita bergantung amal yang keluar dari anggota tubuh kita. Bukan bergantung mesin-mesin yang memproduksi materi-materi sebanyak mana kita hasilkan di kampung kita. Sebanyak mana kita bawa ke rumah kita. Tapi keadaan alam, keadaan diri kita bergantung amal yang keluar dari anggota tubuh kita. Baik dan buruknya, senang dan susahnya, aman dan huru hara. Naik dan turunnya presiden, naik dan turunnya harga. Bergantung amal yang diproduksi dari tubuh manusia. Dan amal yang keluar dari tubuh manusia ini adalah bergantung posisi ruh manusia. Kalau ruh consist on the track, tidak bergeser satu insi pun dari Allah kepada ciptaan Allah, maka hadirin, ruh ini mendapat pasokan hidayah. Nur hidayah masuk ke dalam ruh. Ruh bercahaya. Dan cahaya ruh itulah yang memperlihatkan kepada kita kekuatan amal, manfaat di dalam amal, kemuliaan di dalam amal, utang terbayar dengan amal, SPP terlunasi dengan amal, dapat rumah berkat amal, dapat kendaraan berkat amal, dapat kapling berkat amal, dapat istri berkat amal, dapat anak berkat amal. Untuk itu hadirin, para anbiya alaihissalatu wassalam, fokus usaha mereka pertama ke arah ruh. Bagaimana ruh manusia tidak bergeser dari Khalik kepada makhluk. Dan demi pasokan ruh ini, Allah rela di antara nabi-nabinya disembelih. Allah rela melihat di antara nabi-nabinya digergaji, diusir, dicaci, dimaki. Begitu sayangnya Allah kepada manusia agar manusia tidak terseret dari jalan hidayah ke jalan dolalah, jalan amal ke jalan materi, sehingga perjalanan manusia menuju kehancuran ujung-ujungnya dan akhirnya
masuk ke dalam lembah kehinaan neraka yang selama-lamanya. Tapi kenapa pintu kenabian ditutup? Perjalanan matahari tidak ditutup. Perjalanan bulan tidak dihentikan. Perputaran malam dan siang. Pergantian silih berganti, musim panas, musim dingin, musim semi, musim kemarau. Berlanjut sampai hari kiamat. Lantas siapa yang memasukkan menu-menu ruhani? Sehingga ruh manusia segar, ruh manusia sehat, ruh manusia kuat. Kenal penciptanya dan kenal apa maksud pencipta antar saya ke atas dunia ini. Dan apa bekal yang saya bawa untuk kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Apa jawabannya? Apa Allah setega itu? Dulu nabi-nabi dibiarkan terkorbankan demi pasokan ruh jalan terus. Kenapa ditutup pintu kenabian? Allahu Akbar. Jawabannya hadirin, pintu kenabian ditutup, tapi kereta kenabian terus berjalan sampai hari kiamat. Pintu kenabian ditutup, tapi kerja kenabian harus berlanjut sampai hari kiamat. Pertanyaannya, dulu nabi-nabi yang jalankan kereta itu sekarang adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों हमें तो चुना हुआ है बाकी उम्मतों से. Hadirin, kita ini ada pilihan Allah di antara umat di seluruh dunia. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa anakhtartuka Hei Musa, saya pilih kamu. Maka dalam ayat juga Allah berfirman untuk kita, huwa jutabakum. Ikuti, huwa jutabakum. Dia Allah telah memilih kalian umat Rasulullah. Dalam hadis kursi Allah katakan, inni ba'ith min ba'dika ummah. Ba'ith artinya utus. Saya mengutus. Allah berfirman dalam hadis kursi, inni ba'ith. Nah, Allah berfirman kepada Nabi Isa, inni ba'ith min ba'dika ummatan. Isa, aku mengutus umat setelah kamu. Yang aku berikan kewajiban faraid kepada mereka, seperti aku berikan kewajiban kepada kalian para nabi-nabi dan rasul. Mereka akan buat kerja seperti kamu. La ilma wala hilma. Padahal mereka tidak langsung aku berikan ilmu dan hilm. Hilm ini ketabahan. Tidak mundur. Terus maju ke depan. Cacian, makian. Istri lama meninggal, istri baru datang di pangkuan. Waktu nisab tetap bergerak jalan. Dijadikan suruh, tidak dijadikan suruh, dijadikan faisalah, tidak dijadikan faisalah, terus buat kerja. Nah hadirin, Allah katakan padahal mereka tidak langsung saya kasih ilmu seperti kalian para nabi-nabi dan rasul. Dan saya tidak kasih hilm pada mereka. Maka Nabi Isa pun kaget. Dan bertanya, kaifa yakunu dzalika la ilm wala hilm? Bagaimana mungkin kerja besar, kerja nabi-nabi? Mereka belum punya ilmu dan belum punya ketabahan di dalamnya. Lantas Allah berfirman, utihim min ilmi wa hilmi. Allah bilang, akulah yang langsung memberikan ilmu di antara ilmuku kepada mereka. Dan aku jugalah di antara hilm aku berikan kepada mereka. Berarti yang bimbing kita dalam kerja ini siapa? Yang kasih ilmu dan hilm siapa? Namun hadirin, yahdi ilaihi mayyunib. Allah berikan kepada yang mau. Siapa yang mau dibimbing oleh Allah angkat tangan? Caranya selama program di sini
kuatkan ruhaniah kita. Supaya ruhaniah kita kuat, sibukkan kita dengan amalan istimai dan amalan infiradi. Keren gak insyaallah? Dari awal sampai akhir. Jangan berdiri di tengah-tengahnya. Kita sudah tinggalkan istri, anak, kampung, pekerjaan. Namun, hadirin, setan tidak biarkan kita sibuk dengan amalan yang untuk itu kita tinggalkan istri dan anak. Ingat baik-baik. Sekarang masa tamhis, masa mujahadah sudah hilang. Masa istiqbal sebentar lagi hilang. Dan kita sekarang menuju masa tamhis, yaitu masa penyaringan. Yang main-main, go out. Yang tidak serius, KO. Yang punya kepentingan-kepentingan, take out. Untuk itu hadirin, yang dipilih oleh Allah yang punya sifat. Innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al muttaqin. Sifat datang dengan kesempurnaan amal. Maka amalan-amalan istimai kita ikuti dari awal sampai akhir. Setelah istimai amal selesai, sibukkan diri kita dengan dakwah. Saatnya sekarang kita sempurnakan 20 majelis minimal. Siapa yang niat? Selamat, tunggu dulu, jangan jos. Belum selesai. Siapa yang niat azimah? Setiap hari minimal 20 orang saya datangi. Katakan kepada mereka, Allah yang kuasa. Selain Allah sok-sok kuasa. Kamane se mal ni milta, mal Allahi detahe. Duit bukan diperoleh dari pekerjaan. Duit Allah yang kasih. Mal se cizone milta. Dan duit tidak bisa beli kapling, beli rumah, beli motor. Duit tidak bisa antar kita ke Pakistan, India, Bangladesh. Allah yang antar kita ke sana. Allah yang kasih kita kapling, rumah, kendaraan. Or cizo se zindagi ne banta. Zindagi banane wala, bigarne wala Allah. Materi dan kebendaan tidak bisa membentuk kehidupan. Materi dan kebendaan tidak bisa menyempurnakan keperluan dan selesaikan masalah. Yang bentuk kehidupan, yang rusak kehidupan. Siapa? 20 majelis kita sampaikan ini. Kemudian tuan-tuan yang mulia, taklim setiap hari kita buat. Zikir setiap hari, baca Quran 1 juz setiap hari. Zikir pagi petang kita jaga. Doa-doa masnunah. Ingat, sebelum pakai baju. Sunnah Nabi apa? Hukum Allah ikuti Nabi. Apa sunnah Nabi pakai baju? Kiri duluan. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Keluar dari masjid. Hukum Allah apa? Ikuti Nabi. Apa sunnah Nabi pulang masjid? Kaki kiri. Baca salawat, baca istighfar. Baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk kamar. Apa hukum Allah masuk kamar? Ikut Nabi. Apa hukum Nabi, sunnah Nabi masuk kamar? Kaki kanan. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillah kharajna. Wa ala rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal maulad. Wa khairal makhraj. Doa-doa ini kita makmurkan dalam jur kita ini. Sibuk dengan dakwah. Sibuk dengan taklim. Ada ulama, ada ustaz. Tanya masail sama mereka. Sibukkan kita dengan zikir. Baca Quran, doa-doa mastunah. Kemudian dengan iman, yakin tadi. Dengan hasil taklim, fadail dan masail tadi. Dan hasil zikir sifat ihsan dan ikhlas. Kita latih sholat sunat panjang-panjang. Minta kepada Allah. Supaya yang datang hanya untuk jur. Keluar 4 bulan, 40 hari. Yang datangnya 40 hari. Ya Allah, saya mau 4 bulan ya Allah. Yang belum pernah ke Pakistan, Bangladesh, India. Doa selama jur ini. Untuk bisa diterima ke India, Pakistan, Bangladesh. Keren gak insya Allah? Dari semua amalan ini. Jangan bicara sia-sia. Jangan bicara di luar konteks 6 sifat. Jangan bicara politik. Jangan bicara pemerintahan. Jangan bicara barang-barang di pasar yang tadi kita baru beli. Tapi bawa amalan dari sini ke pasar. Dan yang terakhir, kurangi kepergian kita ke pasar. Jangan belanja-belanja apa-apa di pasar. Kalau terpaksa,
titip orang, kita nggak usah ke pasar. Kalau sangat lagi terpaksa, cepat satu saja beli, kembali lagi. Jangan niatnya beli siwak, tahu-tahu beli buku, beli baju, beli jam, dan sebagainya. 1 jam keliling, amal istimewa kita tidak ambil bagian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir penggunaan HP seminim mungkin. Seminim mungkin. Menurut ulama, takul min sya'atah. Nabi Sulaiman digerogoti tongkatnya, lantas jatuh tongkat habis. Lantas Nabi Sulaiman jatuh, jin yang dipergunakan membangun sadar. Ternyata Nabi Sulaiman sudah mati. Ada ulama yang menafsirkan dan menakwilkan ayat ini tidak seperti itu. Karena di situ menggunakan kalimat min sya'atah. Bukan menggunakan lafaz aso, tongkat. Maka min asyah ini adalah tongkat yang sudah ada kekuatan ruhani di dalamnya. Nah, rakyat dabatul ardi, rakyat bumi ini ditafsirkan HP. Jadi penggunaan HP ini yang berlebihan akan mengurangi kekuatan ruhaniah kita. Ada teman saya bilang, Maulana, sekarang kartun itu wajahnya putih-putih di tengah malam. Subhanallah. Berarti sudah sampai level kita ini. Nur tahajud. Bukan Maulana, bukan nur tahajud. Cahaya HP. Kok bisanya jam 2, jam 3 malam buka HP? Itu waktu kita bermunajat kepada Allah. Nangis-nangis depan Allah. Kata Maulana Zakaria, kalau 2 jam kita dakwah di siang hari, maka 4 jam kita harus ngobrol sama Allah di malam hari. Sekali lagi, akhir penggunaan HP diminimalisir. Dan saat bayan, jangan ada yang foto-foto. Jangan ada yang kirim-kirim ke medsos-medsos. Dari sini kirim ke sana. Jangan masukkan di grup-grup. Itu nanti kalau sudah kembali ke daerah kalian, itu urusan kamu dengan orang di sana. Tapi di sini tanggung jawab suro. Akan ditanya nanti di akhirat. Waktu yang ada selama beberapa hari amanat. Tidak semua orang lama bisa sampai ke sini. Semua sampai ke sini orang lama di daerah kita atau belum? Ada jawab pertanyaan saya. Semua orang lama di daerah kita sampai ke sini apa tidak? Ada jawab sekali lagi. Semua orang lama di daerah kita sampai ke sini semuanya atau belum? Berarti yang sampai sini kepintaran kita atau karunia Allah? Maka ini amanat. Jangan disia-siakan amanat ini. Kita doa setiap ada bayan. Baik anjurkan kita doanya. Ya Allah, kecintaan padamu, kudratmu, kebesaranmu, kebesaran agamamu, masukkan ke dalam hati kami ya Allah dalam bayan ini. Dan setelah bayan, bangkitkan kami semua, bawa agama ini keliling dunia ya Allah. Kita tahu aja seperti itu. Karena insya Allah, semoga Allah ridhoi kita dan berikan kita taufik waktu yang ada ini kita gunakan seperti yang Allah kehendaki. Dan jur ini jadi asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam. Dan jur ini jadi asbab terbentuknya jemaah-jemaah ke ujung-ujung dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.